tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas Rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas BPU PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi oleh bom atom oleh Sekutu. Tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedjodiningrat, dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, maaf siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi Panglima Jepang. Bisakah Anda membuat pertemuan antara saya, Bung Karno, dan Bung Hatta, dan Bu Rajiman untuk membicarakan masalah kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat tadi sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Undangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Baiklah, untuk itu kami siap. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Baiklah, kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan perbincangan ini di rumah saya besok. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI untuk membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa saja tugas PPKI? PPKI akan mengurus tentang kelengkapan pada saat proklamasi. Jadi, kapan pelaksanaan proklamasinya? Tidak perlu khawatir, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda? Bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Saya belum yakin bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, kita harus diskusi lebih lanjut dengan para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik tua maupun muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, 56, Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa begitu. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh negara Jepang dan kemerdekaan negara Indonesia.
haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, seharusnya kita membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Kenapa kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan di sistem PPKI terlebih dahulu. Kalau benar, karena persiapan kemerdekaan dilakukan PPKI. Wah, Bapak kan ketua PPKI. Bapak nggak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana atau golongan muda dan Mr. Ahmad Suparjo atau golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Suparjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana, pasti di sana terjadi perdebatan. Mari Pak, kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Suparjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Suparjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah semua, saya menjamin selama berada di rumah saya, kalian semua akan terjamin keselamatannya. Silakan berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu boleh juga. Tapi Pak, menurut saya ada perlu pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Bagaimana bila Pak Soekarno saja yang menandatangani? Begini saja, lebih baik Pak Karno sama Pak Hatta saja yang menandatangani. Ide kamu bagus, saya setuju. Lalu, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Rumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah ke kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendradiningrat, dan S. Suhud. Kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda kemerdekaan suatu bangsa. Ya, saya tahu. Maka dari itu saya sudah meminta Bu Fatmawati untuk menjahitnya. Ya Pak, ini sudah saya jadikan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro, yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10.00 WIB, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat, yang diiringi lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo
dan pimpinan Barisan Pelopor, Dr. Muardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domel, Waidan B., dan memerintahkan F. Bush atau Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua, dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Sebelum sidang PPKI yang ketiga ini, kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini kita membahas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Baiklah, sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Hasil PPKI pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945. Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus menghasilkan kesepakatan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Salah satu hasil sidang PPKI ketiga adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR.